kan meneliti berdasarkan apa yang kami kaji. Ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Begitu. Jadi kalau Risma bilang sebaiknya gak usah cabut, itu cuma ece-ece aja. Begitu, yang jelas Jokowi nggak akan mencabut ampunan karena orangnya di Solo duduk diam tenang kan begitu. Polda Metro Jaya kembali memeriksa terlapor Rismon Hasiholan Sianipar dan Rustam Effendi. Pemeriksaan terhadap Rismon terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ditemani kuasa hukumnya, Rismon meminta kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo dihentikan alias SP3 lantaran apa yang dilakukannya selama ini terkait tudingan ijazah Jokowi merupakan analisa ilmiah, bukan tudingan kosong tidak berdasar. Apalagi jika dikaitkan dengan motif politis. Rismon mengaku bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi dengan mendatangi sejumlah pihak, termasuk kampus UGM hingga dosen Kasmujo yang disebut-sebut dosen pembimbing Jokowi. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan terhadap Rismon kemarin? Jadi yang hari ini memang pertanyaan yang tentang pertanyaan-pertanyaan yang bukan teknik saintifik, tapi tentang di mana saya tanggal 15 April, tanggal 15 April ke UGM, tanggal 16 April apakah ke rumahnya Pak Jokowi, apakah hubungan saya dengan TPUA dan mengenal TPUA atau tidak, itu semua memang jawaban-jawaban yang menurut saya pihak polisi juga udah paham sih, bahwa saya memang sebagai ahli dan alumni dengan Pak Rosuryo dan Bu Tifa diminta kedatangannya oleh tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis pada tanggal 15 April 2025. Jadi itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang non teknis, non saintifik. Saya berikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya lihat. Ya kalau melihat fakta-fakta di lapangan bahwa kami juga mengkaji bukti-bukti kami di lapangan, datang ke desa Ketoyan, terus datang menjumpai langsung ke Pak Kasmujo ya untuk mendapatkan jawaban bahwa Pak Kasmujo juga menyatakan kepada saya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan pula dosen pembimbing akademik, dan itu konsisten dinyatakan Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis Kompas TV ya. Jadi jawaban yang sama. Jadi kami analisa kami berkesesuaian dengan temuan-temuan kami di lapangan gitu. Jadi tidak ada niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu pasal 32, 35 ITE, dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan. Saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif, baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik Polda Metro Jaya objektif dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Kita ikutin pokoknya prosedur apapun yang akan kita ikutin, jika memang harus ada kita ikutin aja. Ya menurut penyidik tadi bahwa untuk sementara ini selesai. Harapan kita juga udah selesai banget, dalam arti tidak ada lagi proses selanjutnya kan. Itu yang kita harapkan. Tapi seandainya ada proses selanjutnya juga,
tentu kita ikuti. Kita tidak mungkin mangkir, jadi gitu kan. Kami kan meneliti berdasarkan apa yang kami kaji. Pertama, lembar pengesahan skripsi yang kami foto sendiri. Nah, saya pada Maret 2025, saya mendatangi sendiri, memoto, memegang skripsi dari Pak Jokowi ya di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Saya juga memegang, meraba, ya, melihat skripsi Pak Jokowi pada tanggal 15 April 2025 pada saat pertemuan dengan dua wakil rektor UGM dan seorang sekretaris UGM. Nah, di situ itulah yang kami kaji. Menanggapi diperiksanya Rismon Sianipar untuk ketiga kalinya, praktisi hukum Deolipa Yumara mempunyai pandangan lain, terutama seberapa besar peluang Rismon akan ditetapkan menjadi tersangka. Seperti diketahui 12 terlapor, salah satu yang santer dibicarakan ialah Rismon. Sebagai praktisi hukum, apa kata Deolipa Yumara memandang diperiksanya Rismon hingga 3 kali atas laporan Jokowi? Dan apa tanggapan Deolipa atas pernyataan Rismon yang menginginkan kasusnya dihentikan alias SP3? Rangkaian-rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan termasuk mencemarkan juga. Nah, itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di persidangan sudah lengkap. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rismon bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap, baru kemudian tentukan siapa tersangkanya. Tentunya kan ketika terjadi laporan, ternyata rangkaian pencemaran itu kan masih berlangsung sampai sekarang. Laporan kan yang sebelumnya dilaporkan karena ada keadaan-keadaan cemaran. Nah sekarang karena dia tetap mencemarkan sampai sekarang, tentunya ini juga di-cover. Makanya kesaksiannya panjang dan banyak, keterangannya banyak. Yang sekarang bagaimana, yang buku putih bagaimana, itu kan digali lagi itu. Tapi pada titik dirasa sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang kemudian yang bisa sudah tidak lagi yang bisa digali lagi, sudah lengkap sudah. Nah, barulah penentuan gelar perkara, penentuan tersangkanya. Bisa jadi sekarang bisa jadi tersangka juga setelah lengkap ini. Ya itu pikiran dari pelapor kan. Nah, pelapor boleh membuat laporan polisi, tapi pekerjaan mengenai penyidikannya di tangan polisi. Jadi polisi yang berwenang. Nggak bisa minta dipercepat atau minta diperlambat, nggak bisa. Dia kan polisi bekerja, penyidik bekerja. Gitu. Nah, hakim akan memakai bukti pertama karena dari UGM, karena mereka lembaga yang paling berwenang. Bukti kedua baru hasil lab krim, gitu. Bukti ketiga baru keterangan saksi-saksi. Gitu. Jadi ya pondasinya di UGM. Hakim juga begitu. Hakim nanya sama dirinya sendiri kan hakim, saya lulusan mana? Kan hakim akan bilang, oh saya lulusan dari kampus ini. Terus yang berwenang untuk menyatakan itu siapa? Tentunya si pemilik kampus ya, si kampusnya kan. Nah, hakim juga sama juga gitu. Jadi sama juga, yang paling berwenang adalah si kampusnya sendiri. Di tempat kita berkuliah, benar tidaknya seseorang berkuliah atau lulus dari sana. Kalau kampusnya sudah bilang ya sudah selesai. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sementara itu, Firdaus Owiwobo yakin jika dalam waktu dekat para telapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi akan ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu dekat. Namun yang menarik saat disinggung siapa yang berpotensi menjadi tersangka, Firdaus dengan lantang menyebut jika Roy Suryo dan Rismon menjadi yang terdepan untuk ditetapkan menjadi tersangka. Lebih dari itu, Firdaus meminta aparat kepolisian tidak hanya menetapkan Roy Suryo dan Rismon menjadi tersangka, tetapi juga menahannya. Lantas apa yang membuat Firdaus yakin jika dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Kalau menurut saya, analisa hukum saya, pasti ada yang terjerat, pasti ada yang pakai baju oranye pada perkara ijazah Jokowi yang difitnah ini. Pasti ada, entah Roy Suryo, entah si Rismon, entah Abraham Samad, entah mungkin Ahmad Kojinuddin juga gitu loh. Karena Ahmad Kojinuddin ini kan pengacara yang memang, ya saya duga ya,
pengacara yang agak sedikit bodoh gitu kan, kayak keledai, yang nggak bisa menggiring narasi-narasi yang benar terhadap konstruksi hukum. Jadi menyesatkan para kliennya, sehingga kliennya ini banyak yang nyemplung. Kalau Firdaus mah gak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, gak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah. Ya banyak lah itu rombongan-rombongan itu yang ikut sama Ahmad Kojinudin yang digugat dimanapun tetap kalah kan, ditolak gugatannya, laporannya ditolak, ya kan, gugatannya ditolak, semua ditolak. Jadi kalau pengacara kayak gitu nggak usah dipakai, karena itu anggap aja badut gitu loh. Karena si Ahmad Kojinudin kan kayak badut, gitu, badut bener-bener gitu loh. Jadi dia hanya bisa berkoar-koar tapi tidak bisa mempertahankan dalil hukumnya. Ya, bila perlu si Rizman jangan disuruh pulang lagi karena itu manusia biadab gitu loh. Rizman itu manusia biadab di Indonesia ini, yang paling biadab di antara manusia biadab. Mereka pasti ada yang tersangka. Saya udah minta kemarin sama Kapolda segera tahan mereka. Di bulan September ini udah paling lama. Kalau nggak ada yang ditahan, polisi dianggap takut, nggak punya caling. Ya, takut sama para negara ini gitu loh. Tuh. Ini lebih jahat daripada koruptor, Pak. Kalau koruptor memang kejahatannya elektoral kan gitu. Tetapi ini lebih jahat lagi. Ahmad Kojinudin semuanya jahat, bisa memecah kesatuan bangsa. Makanya kalau polisi kurang yakin, saya yang yakini mereka pasti ada yang tersangka. Saya udah minta kemarin sama Kapolda segera tahan mereka. Di bulan September ini udah paling lama. Kalau nggak ada yang ditahan, polisi dianggap takut, nggak punya caling. Menjawab laporan Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu, Rizmon dan kedua koleganya, Roy Suryo dan Dr. Tifa menerbitkan buku hasil penelitian ilmiahnya mengenai ijazah palsu Jokowi dengan judul Jokowi White Paper. Kata Rizmon dalam buku tersebut mengungkap temuan jika ijazah S1 Fakultas Kehutanan Jokowi yang ditempuhnya di Universitas Gadjah Mada diragukan keasliannya. Dan yang menarik, buku Jokowi White Paper tidak hanya diedarkan di dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Lantas apa tanggapan dari pendukung Jokowi seperti Firdaus yang baru saja bertemu dengan mantan orang nomor 1 di Republik ini? Bahkan saya serahkan sebuah buku penelitian, di situ bisa open source ya, kode sumber programnya untuk menganalisa juga bisa diulangi, direkonstruksi oleh ahli dari pihak pelapor ya Pak Joko Widodo maupun yang lainnya, dan peneliti dari pihak Polda Metro Jaya. Saya siap gitu loh. Jadi apa yang kami serahkan ya, sebuah buku itu bukti pertanggungjawaban kami bahwa kami memang dengan Bu Tifa maupun Pak Roy Suryo bertemu tanggal 15 April tanpa grand design apapun. Jadi tanggal 18 Agustus kemarin, kami bertiga, saya, Dr. Rizmon, Dr. Tifa, itu kan melaunching buku yang memang itu kami persembahkan sebagai kado terindah 80 tahun Indonesia Merdeka. Judul bukunya adalah Jokowi's White Paper. Udah itu buku-buku sampah semua. Ngapain? Buku yang keluar dari otaknya si Rizmon itu buku sampah. Buku yang keluar dari otak Roy Suryo itu buku sampah semua. Nggak usah dibeli. Dikasih aja haram jadah, nggak usah diambil. Ngapain? Itu manusia sampah semua. Rizmon dan Roy Suryo gitu loh. Manusia sampah yang nggak berguna di bangsa ini. Kalau memang alat buktinya cukup, saksi-saksinya cukup gitu loh. Karena Rizmon ini orang yang bisa dikategorikan pemecah anak bangsa. Kenapa? Dia buat buku untuk dijual di luar negeri dengan menghasut-hasut. Kayak semacam si Tifa. Ya, saya nggak manggil dokter ya, karena saya nggak pantas dia panggil dokter. Saya panggil si Tifa aja. Si Tifa itu manggil-manggil anggota parlemen Amerika buat mempermasalahkan ijazah Jokowi. Kan nggak nyambung, ini otaknya udah pada keblenger semua. Jadi manusia-manusia kardus seperti ini harusnya ditangkap sama Polda Metro Jaya, harus segera. Gitu, karena ini orang-orang lendong. Jumlahnya berapa orang sih? Sedikit. Akhirnya menggoyangkan masyarakat gitu loh. Akhirnya masyarakat ikut demo, terprovokasi, mau bubarkan DPR. Karena apa? Karena akan ngikutin ngomongan segelintir orang itu. Kalau berani kayak saya nih ngomongnya, kalau mereka kan penakut, gitu. Makanya saya bilang tadi ini sampah masyarakat, perlu dipenjara segera. Tolong Kapolri, Kapolda dengarkan kata saya, tangkap mereka. Kalau cukup bukti, cukup saksi, cukup alat bukti, bawa ke pengadilan, biarkan hakim yang menentukan. Sekarang yang penting amankan dulu, karena ini manusia-manusia sampah, begundal-begundal yang memanggil negara asing untuk menghukum para mantan presiden dan presiden kita di Indonesia. Ini
membawa masalah ini di kancah internasional. Sementara negara lain lagi menutup rapat rahasia negaranya, kita bongkar di seluruh dunia. Gila nggak? Ini perlakuan keji yang nggak memikirkan keamanan negara. Kalau negara ini diserang sama orang luar negeri gara-gara fitnah yang mereka lakukan, gimana? Hah? Kita lagi menutup rapat negaranya agar aman dari rongrongan luar negeri. Tahu-tahu nih si rombongan Rismon Sianipar yang otaknya nggak ada ini, dia jual buku ke luar negeri untuk menjelek-jelekan negara kita. Ini kan ini bintang gitu loh. Ini harus ditangkap, dikurungin, ya. Jangan ditaruh di luar. Karena nanti takutnya dia rabies, nginjek-gigit orang kena rabies. Gitu ya. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ujaran yang itu keluar dari badut, cara yang paling terhormat untuk menghormati badut itu adalah kita tertawa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.